Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang dashboard Islami dari aplikasi Bintaqwa yang sudah saya buat dan saya pelajari. Untuk pertama-tama, saya akan menampilkan dulu hasil run dari aplikasi Bintaqwa ini dari yang bagian dashboard Islami. Ada bagian headernya, bagian menu, dan circle view-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu untuk bagian XML dari splash screen. Nah, di sini yang pertama control layout ini berfungsi untuk mematch-pairkan width dan height. Jadi di bagian sini width dan height-nya menjadi full dengan tampilan background putihnya. Selanjutnya app compact image view. Jadi ini untuk menampilkan gambarnya, dan di bagian search ini untuk menampilkan gambar dari splash screen-nya. Untuk paddingnya ini di style decoding 150 dp. Terus untuk bagian constraint buttonnya jadi parent, constraint end-nya jadi parent, constraint start jadi parent, dan constraint TP jadi parent. Jadi untuk ini agar menyesuaikan dengan tampilan, agar gambarnya tetap berada di tengah. Jadi ini untuk bawah, kanan, kiri, dan atas diikat ke bagian samping-samping ini. Oke, selanjutnya untuk bagian splash screen-nya yang kelasnya, jadi ini diatur selama 3 detik untuk bagian splash screen. Dan di sini ini untuk menampilkan tampilan dari activity splash screen. Jadi XML-nya dipanggil ke kelas untuk ditampilkan dan di style selama 3 detik. Setelah itu dia akan berpindah ke dashboard Islami Activity Class. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dashboard Islaminya yang XML-nya. Jadi yang pertama scroll view, ini agar tampilannya bisa di scroll. Selanjutnya ada constraint layout, ini agar layout width dan height-nya menjadi untuk width-nya menjadi match parent. Ini jadi dia full gitu, dan wrap content ini menjadi automatic. Terus untuk warna belakangnya ini menjadi warna putih. Warna belakangnya jadi warna putih. Setelah itu app compact image view menampilkan headernya. Ini untuk bagian headernya yang ini, yang ini untuk background dari headernya, dan ini height-nya diatur menjadi 240 dp. Untuk width-nya menjadi match parent, dan ini end, start, dan tab-nya diikat ke parent-nya ini. Setelah itu untuk text view, ini untuk menampilkan teks. Contohnya ini, Assalamualaikum kawan. Fontnya kita pakai font family Poppins medium. Untuk colornya kita pakai color text.
Dan ini untuk backgroundnya. Setelah itu nih diikat ke parentnya, ke headernya, agar dia berada di tengah. Terus horizontal scroll view ini berguna untuk uh, agar tampilan headernya ini menunya ini bisa digeser ke samping kanan dan kiri secara horizontal. Setelah itu untuk constraint layoutnya, ini untuk widthnya menjadi web content dan height-nya menjadi match parent di bagian menu ini. Selanjutnya untuk app compact view-nya, di sini yang pertama menu doa, jadi dia menampilkan gambar doa ini. Terus untuk teksnya di sini diatur sebagai doa-doa. Selanjutnya di sini yang kedua menu zakat, ini menampilkan tampilan zakat dan untuk teksnya ditulis zakat. Seterusnya bawahnya juga seperti itu. Nah, selanjutnya di sini di bagian bawahnya ada text view inspirasi. Ini berfungsi untuk menampilkan tulisan inspirasi ini. Selanjutnya kita ke result color view. Jadi ini mengatur ID, ini membuat ID-nya. Setelah itu layout width-nya menjadi match parent dan height-nya menjadi wrap content. Untuk layout-nya menjadi margin horizontalnya 16 dp dan untuk top-nya menjadi 8 dp. Dan ini diikat ke bagian bawahnya ke inspiration. Oke. Selanjutnya saya akan ke kelas dashboard Islami. Jadi di kelas ini kita membuat function. Di sini ada 3 function. Yang pertama init header, yang kedua init menu, dan init recycler view. Oke. Untuk yang pertama kita membuat function init header. Ini yang pertama ada variable time now. Setelah itu ada variable time format berbentuk HH, jadi hour. Terus ada variable time format ini menentukan waktu sekarang. Jadi di header ini jika jam 00 sampai jam 6 untuk bagian headernya, backgroundnya mengatur menjadi dashboard night, jadi tampilannya menjadi malam. Dan untuk jam 7 sampai jam 12 ini mengatur menjadi morning, tampilan headernya menjadi pagi untuk image headernya. Setelah itu untuk dari jam 13 sampai jam 19 ini mengatur menjadi headernya menjadi sore, contoh seperti ini. Setelah itu untuk jam 19 sampai 23 headernya mengatur menjadi malam kembali. Jadi sesuai dengan kalian membuka aplikasinya jam berapa, kapan dia akan menentukan jika jam 6 sampai jam 6 akan menampilkan malam, 7 sampai 12 akan menampilkan pagi, 13 sampai 19 akan menampilkan sore, dan 19 sampai 23 malam akan menampilkan header malam hari. Contohnya seperti yang di awal tadi, yang ini menunjukkan bahwa kita membukanya pada
Sore hari. Nah, jam 13 sampai 19 memanggilkan respon afternoon. Untuk di ini menu, jika menu doa diklik, maka akan berpindah ke menu doa activity class. Dan jika menu sholat diklik, jadwal sholat diklik, maka akan berpindah ke kelas menu doa, menu jadwal sholat activity. Dan jika menu zakat diklik, maka akan berpindah ke menu zakat activity dan class. Dan jika menu video kajian diklik, maka akan berpindah ke menu video kajian. Oke, selanjutnya step pembuatan recycle view. Yang pertama, membuat recycle view di XML utama dashboard Islam Activity. Jadi kalian harus membuat terlebih dahulu recycle view di XML-nya seperti ini. Selanjutnya yang kedua, membuat tampilan item pada menu layout yang berbeda. Contohnya di sini item raw inspiration. Setelah itu membuat model. Saya akan menjelaskan model terlebih dahulu ke kelas model. Inspiration model. Jadi di sini kelas model ini berfungsi untuk menyimpan data dari model ini. Yang pertama, variabel var. Kenapa kita pakai var? Karena agar data di dalamnya bisa diubah-ubah. Selanjutnya ini adalah nama variabelnya, yaitu inspiration image model. Dan di sini kita menggunakan tipe data integer. Kenapa kita menggunakan tipe data integer? Karena semua data dari durable, image, font atau yang lainnya, itu kita pakai tipe datanya pasti integer. Karena variabel ini adalah variabel dari durable. Karena kita akan mengambil gambar ini dari durable. Setelah itu, kenapa value-nya 0? Dikarenakan jika aplikasinya sedang tidak ada tampilannya, maka dia akan menunjukkan 0. Jika tidak ada 0, maka aplikasinya akan error. Setelah itu, membuat data. Saya akan menampilkan kelas data. Nah, di sini kita membuat private variable, yaitu inspiration image seperti yang sebelumnya. Di sini kita pakai in array of. Jadi kenapa in ini gunanya untuk datanya berupa integer, dan array of karena jumlah datanya itu banyak. Setelah itu ini isinya. Dan untuk variabel list data ini berfungsi untuk memproses data dari model. Ini kita pakai array list karena datanya ada banyak. Setelah itu di sini ada kelas get. Di sini gunanya untuk menampung data dari hasil pengulangan data. Jadi datanya akan disimpan di sini. Nah, untuk for ini gunanya untuk menampilkan pengulangan data. Jadi pengulangan datanya akan ditampilkan di for. Setelah itu variable inspiration model. Jadi ini untuk mengatur gambar sesuai posisi yang disediakan. Terus ini untuk menampilkan dalam bentuk list sesuai dengan posisinya. Setelah itu di return agar tidak
jadi agar mengulang lagi kembali dari awal dari 1 ke 10, tidak terus-terusan mengulang menambah, tapi dia diulang lagi dari 1. Setelah itu yang kelima, membuat adapter. Nah, ini saya akan ke kelas adapter. Nah, di sini kita membuat private list inspiration. Kita menggunakan array list karena datanya banyak. Dan setelah itu di sini ada insertion mode. Nah, yang pertama ini ada on create view holder. Ini berguna untuk memention tempat. Setelah itu ada list view holder untuk menjelaskan di dalam kelas ini ada apa aja. Jadi di sini ada image foto contohnya. Dan memanggil if item foto. Setelah itu ada get item count. Ini berfungsi untuk menghitung jumlah datanya. Setelah itu di sini ada on bind view holder. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan dari data yang udah kita tentuin di on create view holder, yaitu raw inspiration. Dan di sini glide-nya untuk menampilkan gambarnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan init view holder. Nah, yang pertama di sini kita membuat variable list, menggunakan array list karena jumlah datanya banyak, dan array list of karena datanya banyak, dan menggunakan array list karena datanya berbentuk list. Nah, untuk pendinginan ini agar tampilan gambarnya menjadi responsif. Setelah itu di sini ada list at all expression data list data. Jadi at all ini berfungsi untuk menambahkan data ke variabel list data, dan at all juga berguna karena datanya ada banyak. Datanya yang dimasukkan dalam sini ada banyak. Terus Linear Out Manager ini untuk membuat tampilan menjadi vertikal, dan setelah itu yang terakhir adapternya dipanggil. Baru setelah step review sudah mencapai membuat adapter, baru diinisiasikan pada activity resolver di kelas resolver. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.